Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborneng dalam firman satu ayat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan satu ayat saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam suasana masa sesudah Paskah. Kali ini firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana respon Thomas ketika dari rasa sedih, rasa kecewa, mungkin juga rasa takut, dan akhirnya sampai pada bertemu Tuhan. Pada kesimpulan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat Yesus dari sisi kemanusiaan. Dia anak tukang kayu, Maria, Yusuf berinteraksi seperti biasa dan lain sebagainya. Ketika saudara melihat Yesus seperti itu, tidak ada yang mempersoalkan. Tetapi ketika saudara mungkin melihat Yesus jauh dari batas-batas manusiawinya, engkau bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Mungkin ada beberapa orang mempertanyakan itu kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas memberi kesaksian yang luar biasa kepada Yesus. "Ya Tuhanku." Artinya dia memberi pengakuan yang luar biasa, yaitu Tuhan. Kurios, menunjuk kepada orang yang dihormati, orang yang punya wibawa dan kuasa, juga bisa menunjuk kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pengakuan Thomas sungguh luar biasa, memberi kesaksian kepada dunia, kepada pembaca kitab suci, melihat Yesus dari pemahaman yang lain, melampaui batas-batas kemanusiaan tadi. Oleh karena itu, ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku," artinya dia melihat sisi ketuhanan, bukan lagi melihat sisi kemanusiaan. Yang Yesus makan bersama-sama dengan dia, bergumul, bersaksi bersama-sama dengan dia setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tetapi setelah kebangkitannya, Thomas bisa melihat melampaui batas, melampaui pikirannya, melampaui hatinya yang terdalam, yaitu melihat Yesus dari sisi dia sebagai Tuhan. Nah, dalam sekejap pemikiran Thomas berubah ketika dia melihat Yesus tadi. Thomas berubah dalam waktu singkat ketika dia melihat Yesus dari sisi yang semula kemanusiaannya, dia juga sekarang melihat melampaui batas, bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan
dia dengan bukti yang jelas, dia melihat bekas paku baik di tangan telapak ataupun di kakinya. Ini adalah bahwa apa yang dikatakan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, ini pernyataan yang mungkin mula-mula awal, pernyataan yang ditulis di dalam Alkitab, dan ini sangat sudah tua dan sering digunakan oleh para murid menunjuk kepada Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan dia sebagai Kurios, dia juga sebagai Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ini ketika saudara terberkati melalui firman ini, saudara boleh subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain. Biarlah firman ini semakin memberkati banyak orang. Lanjut, Thomas tidak ragu-ragu lagi memberi kesaksian yang paling kuat dan memutuskan tentang Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai keilahiannya secara mutlak diucapkan oleh seorang Thomas yang semula kemarin mungkin takut, ragu-ragu, bimbang, tidak mempercayai ternyata Yesus yang saat itu menjadi pimpinannya, dia mati disalibkan. Tetapi saat ini dia memberikan kesaksian yang luar biasa. Sungguh kesaksian tanpa ragu-ragu, kesaksian yang kuat, dan ini kesaksian yang awal-awal dan sangat tua sekali di dalam firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas memberi kesaksian Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah. Dalam perjalanan waktu, ketika kita melihat juga apa yang dialami oleh Thomas berubah dalam sekejap ketika dia melihat Yesus. Ketika Yesus disalib, ada durjana disalib di sebelah kanan Yesus. Dia saat itu juga bisa melihat Yesus sebagai Allah. Dia juga melihat Yesus sebagai yang berkuasa dan memberi kesaksian bahwa Yesus tidak bersalah. Dan dia pada saat itu menitipkan hidupnya bersama Yesus. Ingatlah aku, Yesus, dan lain sebagainya di dalam penyaliban kepada durjana yang ada di sebelah kanan. Jawab Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan pembebasan orang tersebut dari dosa. Tuhan memberikan pengampunan ketika orang minta ampun dalam waktu tertentu, bahkan mungkin detik-detik terakhir di dalam hidupnya. Dan saat ini kita bisa melihat Yesus yang memulihkan pikiran Thomas, sehingga pada perkembangannya Thomas mempunyai motivasi yang luar biasa di dalam menjalankan tugas misinya, memberitakan Injil kepada banyak orang sampai keluar Israel. Karena ada motivasi ini tadi. Dia melihat kemuliaan Yesus. Dia melihat Yesus yang sesungguhnya, yang melampaui batas pemikiran orang-orang pada umumnya. Dan dia hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa dan nabi. Tetapi Thomas saat itu melampaui batas orang-orang pada saat itu. Thomas melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Maka
Thomas menjawab perkataan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara yang dikasihi Tuhan, implikasinya terhadap pernyataan Thomas ini, kita menjadi yakin sampai saat ini kebenaran firman Tuhan, kebenaran Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah, tidak perlu lagi diragukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan keraskan hatimu untuk melihat Yesus ini. Jangan tutup hatimu. Lihatlah melalui hati, melampaui pikiran, melampaui batas-batas sekat-sekat, sehingga saudara bisa melihat jauh ke depan bahwa Yesus sesungguhnya Tuhan dan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saudara pahami, Alkitab tidak perlu diragukan lagi kebenaran dan firman Tuhan yang berbicara kebenaran tentang siapa Yesus. Intinya di Yesus menderita sengsara, mati di kayu salib, 3 hari bangkit, dan menemui para murid naik ke surga. Inti iman Kristen itu. Dan orang-orang percaya tidak akan goyah. Tidak akan goyah oleh pengaruh-pengaruh kekuasaan duniawi, pengaruh-pengaruh ajaran. Jangan goyah. Dan firman Tuhan saat ini memberi kesaksian yang luar biasa dari Thomas ini, yang semula kondisinya ragu, tidak mempercayai, mungkin takut dalam suasana tertentu. Tetapi ketika dia sudah melihat Yesus sendiri, dia bersaksi yang luar biasa, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan implikasi dari perkataan itu meyakinkan bahwa kita, saudara dan saya, sampai hari ini melalui kata-kata Thomas semakin dikuatkan, semakin mempercayai Yesus Kristus bukan hanya manusia biasa, bukan hanya tukang kayu, anaknya Yusuf, Maria, dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya ketika saudara mendengarkan firman ini, saudara akan melihat Yesus yang di luar batas pemikiran manusiawi, melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allah, sehingga saudara mempercayakan hidupnya kepada Yesus ini. Kiranya Tuhan memberkatimu, Roh Kudus membuka pikiranmu, membuka hatimu, sehingga saudara yang mendengar firman ini bisa berkata, "Ya Tuhanku Yesus, ya Allahku." Tuhan memberkati. Amin.